Influencer itu juga sadar kok bahwa dirinya sering menjadi pusat perhatian karena gaya berbusana yang gak biasa. Jadi cantik itu bener-bener privilege ya. Semoga aja yang gini bisa diproses kayak kasus LM yang makan. Hai semua teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Oklin-Pia. Jadi baru-baru ini nama Oklin-Pia itu ramai banget diperbincangkan usai kontennya yang dianggap tidak sopan. Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Baru-baru ini nama Oklin-Pia kembali ramai diperbincangkan usai beredar sebuah konten yang menampilkan dirinya makan es krim. Namun dia makan es krimnya agak beda ya guys. Es krimnya itu ditaruh di dekat kemaluan cowok. Terus dia jongkok habis itu makan, dan itu juga terlihat sangat tidak sopan ditambah dengan bagaimana ekspresinya. Video tersebut pertama kali diunggah di akun TikTok miliknya @eltaat97. Namun ditelusuri kembali unggahan itu sudah dihapus nih teman-teman. Meskipun demikian, unggahan itu tetap meninggalkan jejak digital lantaran telah banyak yang melihat unggahan tersebut. Salah satunya adalah Twitter @aryajulit yang juga sudah mendiskusikan hal itu di akun Twitternya. Jadi pada unggahan itu gaya berpakaian Oklin-Pia menjadi sorotan lantaran mengenakan pakaian yang ketat. Belum lagi wanita itu juga tampak bersujud atau berjongkok dan dia makan es krim, yang mana es krim ini disodorkan pria itu dengan posisi yang sama. Untuk fotonya nggak bisa kita tampilin ya teman-teman. Lebih lanjut untuk Arya Julit menuliskan, "Des, menurut kalian gimana guys? Jujur ya, gue malu banget nih liatnya. Jadi cantik itu bener-bener privilege ya. Semoga aja yang gini bisa diproses kayak kasus LM yang makan babi. Sama-sama perbuatan yang dilarang kan. By the way, itu yang disodorin ice cream." Sementara itu di TikTok ya, ada yang membuat sebuah postingan. Postingannya itu mengatakan kayak gini, "Kalau pakai hijab, baju ketat, terus kontennya 18+, enggak termasuk penistaan agama kah?" Dan setelah itu banyak banget nih yang membandingkan kasus dari Oklin dengan Lina Mukherjee. FYI, Lina Mukherjee adalah TikToker yang sudah menjadi tersangka penistaan agama karena konten makan babi dengan mengucapkan bismillah, yang mana ia sudah resmi ditahan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Adapun untuk Kasipidum Kejari Palembang, yakni Muhammad Pandi Hasibuan mengatakan bahwa sebelumnya itu berkas perkara tersangka Lina Mukherjee sudah tahap 2 dalam kasus makan babi dengan mengucapkan bismillah. Lina sendiri diketahui mengunggah video makan babi nih pada tanggal 9 Maret 2023. Pada kala itu berita Lina ini heboh banget loh teman-teman, kita juga sempat bahas kok. Adapun untuk pasal yang disangkakan ke Lina Mukherjee yakni pasal 45 ayat 2 contoh pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atas hal tersebut tak sedikit loh dari netizen yang turut menyayangkan unggahan dari Oklin, dan banyak pula nih yang berharap agar hal demikian dapat ditindaki secara tegas agar tidak menyebarkan hal-hal negatif yang dapat berdampak buruk. Lantas, siapakah sosok Oklin-Pia? Oklin-Pia yang memiliki nama lengkap Oklin-Pia Putri lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 2001. Tak hanya sebagai influencer nih, rupanya dia juga adalah seorang penyanyi yang telah merilis beberapa lagu. Misalnya dia di tahun 2019 ia merilis sebuah lagu yang berjudul Kinap. Kemudian di tahun 2021 ia merilis lagu yang berjudul Berisik. Dan di tahun selanjutnya Oklin-Pia juga merilis dua lagu yakni dan juga Glow Up. Pundi-pundi pendapatannya tidak hanya dari kegiatan bernyanyi atau endorse doang loh, tapi dia juga diketahui memiliki beberapa usaha camilan seperti makaroni dan juga basreng. Tak hanya itu nih, untuk mendapatkan cuan ia juga menawarkan jasa titip atau just tip bersama dengan temannya untuk produk-produk Korea. Salah satu hobi dari seorang Oklin adalah nge-gym nih. Dalam beberapa potret yang dibagikan di media sosial, sosok Oklin-Pia diketahui cukup sering berolahraga di gym. Gak jarang loh dia menggunakan busana ketat sehingga terlihat seksi. Influencer itu juga sadar kok bahwa dirinya sering menjadi pusat perhatian karena gaya berbusana yang gak biasa. Oklin-Pia membuat pengakuan mengejutkan nih saat hadir di sebuah podcast terkenal. Pada kala itu, Densu mengatakan, "Oklin, maaf ya, kemarin aku cek IG-mu. Katanya bener ya kamu tuh suka atau senang kalau dijadiin fantasi lelaki." Ketika mendengarkan hal itu, wanita cantik ini terlihat hanya senyum, seolah tidak menolak hal itu. Apalagi sampai gini begitu, banyak loh dari netizen khususnya kaum pria yang mengirimi foto-foto vulgar kepada dirinya. Tetapi anehnya ia justru terkadang menyaksikan hal tersebut ketika merasa sangat jenuh alias bosan. Adapun untuk Oklin mengatakan, "Ya banyak sih sampai kayak yang ngirim foto vulgar, aku sering nontonin buat lucu-lucuan aja."
Tetapi dirinya juga merasa sangat aneh nih, mengapa sih dengan hanya foto seksinya saja membuat banyak dari itu sendiri berfantasi miring. Padahal foto-foto tersebut dianggapnya terlalu biasa. Selain itu, di podcast Bang Denny Sumargo, ia juga membagikan alasan mengapa membuat konten dengan pakaian ketat meskipun dirinya berhijab. Bang Densu pun mulai perlahan demi perlahan untuk mempertanyakan alasan itu kepada Olympia, dan seperti inilah conversation antara mereka. Denny Sumargo di sini mengatakan, berarti kamu punya talenta, yakni dalam rap dan juga menulis lagu. Tapi orang yang nyorot malah bukan itu. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Densu ini menyentil keinginan publik untuk melihat karya Oklin. Densu pun mengatakan, pengen ngelihat kalau Oklin tuh berguna dan juga punya bakat. Kemudian Oklin nyeletuk nih dengan mengatakan, nggak cuma bisanya makan pisang, gitu mungkin yang kalian pikirkan. Densu lantas dibuat penasaran, apakah Oklin sengaja membuat image dirinya seperti sekarang supaya menarik perhatian? Apakah pula ia sengaja menyuguhkan konten demikian? Lebih lanjutnya, Densu mengatakan, image yang kamu berikan arahnya ke situ nggak? Tapi kenapa kamu lebih rutin menyuguhkan konten yang orang suka lihat itu? Olympia membantah menyuguhkan image dirinya seperti itu. Namun dirinya hanya mengikuti apa yang orang-orang suka. Dia pun kembali membeberkan, yaitu kan orang suka kan, ya sudah suguhin aja terus. Sementara itu, Olympia juga pernah nih ramai menjadi perbincangan saat dirinya mengaku mendapatkan DM dari artis centang biru yang berinisial AZ. Jadi pada kala itu dia tampil di acara yang ada Nikmirnya, dan di sana Nikmir mengatakan kayak gini, Olympia ini kan cantik ya parasnya, badannya juga bagus, ada nggak sih artis centang biru yang DM? Kemudian dijawablah sama Oklin, ada, ciri-cirinya baru masuk kantor polisi. Nikita Mirzani juga mengatakan kayak gini nih, di Jakarta Selatan ya ditangkapnya. Olympia pun hanya tertawa dan juga tak mau mengungkap di mana sang artis beristri itu ditangkap. Setelah mengungkapkan hal itu, sosok selebgram berhijab ini kemudian ramai dibredel oleh netizen yang dinilai lebih layak disebut sebagai pelakor. Dugaan pedas netizen ini berasal dari konten-konten yang diunggah olehnya, di mana kebanyakan menampilkan lekuk tubuhnya padahal sudah berhijab. Penampilan yang mulai pro kontra ini kemudian meningkatkan tudingan bahwa dirinya adalah wanita penggoda. Gerah dengan tudingan pedas tersebut, Oklin pun kemudian dengan penuh percaya diri membocorkan history chat dengan si artis melalui WhatsApp. Dilihat dari history chat itu, memang terlihat artis AZ ini sering minta bertemu dengannya, akan tetapi ia selalu menolak. Lebih lanjut, selebgram yang diketahui berasal dari Medan, Sumatera Utara ini terlihat menjelaskan alasan mengapa dirinya menolak untuk bertemu. Salah satunya adalah mengaku sibuk kuliah. Dan saat membongkar history chat itu, dirinya pun menyampaikan ke publik apa yang disampaikan ke Nikita Mirzani di podcast hanyalah sekedar menjawab pertanyaan saja. Artinya ditegaskan olehnya bahwa tidak ada maksud lain kok untuk mengumbar aib orang yang santer disebut sebagai AZ yang tengah tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, ini bukan kali pertama ada influencer yang dikritik karena penampilannya yang tak sopan saat berhijab. Sebelumnya ada juga sosok Rizky Aulia yang bahkan berjoget dengan kondisi baju di bagian dadanya terbuka, padahal ia menggunakan hijab. Rizky Aulia kemudian dipertemukan dengan tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam di Mapolres Asahan dikarenakan adanya peristiwa tersebut. MUI Asahan pun meminta Rizky Aulia bertaubat setelah melakukan perbuatannya tersebut. Menurut Salman, perbuatan yang dilakukan oleh Rizky tidak patut dicontoh karena bertentangan dengan nilai norma agama. Secara pribadi, Salman pun membuka diri nih untuk memaafkan Rizky dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya. Rizky Aulia juga turut menuliskan permohonan maaf, dan permohonan maaf itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia dan juga kepada ormas besar Islam lainnya. Di antaranya ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah Keluarga, dan seluruh masyarakat. Tidak hanya Rizky Aulia saja, keluarganya pun menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Keluarga mengaku kaget dan tidak percaya dengan hal yang dilakukan oleh Rizky Aulia di TikTok. Lantas, bagaimanakah kedepannya? Akankah Oklin akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang sudah didapatkan oleh Rizky Aulia? Atau justru dia akan mendapatkan perlakuan seperti Lina Mukherjee? Bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.